Ya, baik. Selamat pagi, salam sehat, tetap sejahtera. Hari ini kuliah akan selanjutkan dengan pengantar penanganan pasca panen sayuran buah muda. Sayuran buah muda adalah terjemahan dari immature fruit vegetables. Dalam kuliah sebelumnya, kita membahas mature fruit vegetables atau sayuran buah tua. Nah, ini kelanjutannya adalah sayuran buah muda, immature fruit vegetable, dan contoh tanamannya seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Contohnya timun, terong. Ini adalah sayuran muda, artinya kita mengonsumsinya ketika dia sudah fase muda, sedang fase muda. Kalau sudah tua, tentunya konsumen tidak menyukai memakan timun yang sudah tua. Baik, kita mulai dengan klasifikasi sayuran buah muda. Ada juga sayuran buah muda diterjemahkan ya sebagai sayuran yang belum matang, immature fruit vegetables. Tapi saya lebih cenderung memakai terjemahan sayuran buah muda. Ada dua golongan sayuran buah muda, dikotil dan monokotil. Saya mulai dari monokotil dulu yang muda. Jadi jagung manis ini dari famili Graminae, ini adalah sayuran buah muda. Dikonsumsi jagung manis itu dalam keadaan fase muda. Kalau sudah tua, jagung manisnya tidak manis lagi. Nah, dari golongan dikotil ada dari famili Cucurbitaceae, contoh tanamannya labu pahit, Momordica caranthea, labu siam, Sechium edule, timun, Cucurbitatimus, walu atau labu musim panas, Cucurbita pepo. Dari famili Leguminosae ada kacang oncet, ada juga menyebut kacang babi, Vicia faba, kacang hijau, Phaseolus vulgaris, kacang lima, Phaseolus lumatus, kacang ercis, Pisum sativum, kacang salju, Pisum sativum, Alvaricus macrocarpon. Dari famili Malvaceae, tanaman okra. Kemudian dari famili Solanaceae, tanaman terong, Solanum melongena. Nah, semua tanaman ini adalah tanaman sayuran buah. Nah, komposisi vitamin mineral dari sayuran buah muda ditunjukkan pada tabel 2 ini. Dan secara umum, sayuran buah muda ini kaya akan vitamin dan mineral, khususnya vitamin A dan vitamin C. Nah, sayuran kacang hijau itu tinggi akan vitamin A. Kemudian juga sayuran okra kaya akan vitamin A. Nah, sayuran yang kaya akan vitamin C adalah kacang hijau juga cukup tinggi ya. Kacang lima juga cukup tinggi kandungan vitamin C-nya. Kacang oncet ya juga tinggi kandungan vitamin C-nya. Di antara tanaman sayuran buah muda ini. Nah, nilai proteinnya relatif tinggi juga kalau kita lihat pada tabel 2 ini ya. Jenis kacang-kacangan dari sayuran buah muda ini mengandung protein yang cukup seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nilai kalorinya kecil. Kemudian kandungan air, kadar air dari sayuran buah muda juga relatif banyak. Labu kuning paling banyak mengandung air sampai 93%, timun juga sampai 96%, terong 91%, ya. Jadi sayuran buah muda ini memang fresh, segar, dikonsumsi dalam keadaan buah muda sehingga tinggi kandungan airnya dan justru konsumen menyukai yang rasanya segar dan renyah ini. Tabel 3 menunjukkan ambang batas suhu dan gejala visual dari keciling injuri untuk beberapa sayuran buah muda. Nah, sayuran buah muda ini karena sifatnya harus dikonsumsi dalam keadaan muda, itu harus segera sampai di tangan konsumen. Selesai dipanen langsung sampai ke tangan konsumen. Sehingga jarang sekali sebetulnya dilakukan penyimpanan dingin. Ya, jarang sekali. Oleh karena dia harus segera dikonsumsi dalam keadaan fresh. Akan tetapi jika pun dalam negara industri diperlukan penyimpanan, nah jangan sampai sayuran buah muda itu disimpan melewati ambang batas chilling, injury. Nah, apabila melewati batas ambang chilling injury, biasanya akan terjadi kerusakan akibat suhu dingin dengan gejala contohnya pada tanaman timun, suhu idealnya adalah pada penyimpanan 10-12 derajat Celcius dan apabila di luar suhu ideal itu akan terjadi gejala chilling dengan gejala permukaan timun itu ada lubang pada berbagai ukuran, bintik-bintik seperti terendam air banyak dan juga akan cepat busuk.
Kemudian contoh lain pada terong, suhu penyimpanan ideal 8-12 dan apabila dalam kondisi tidak ideal akan terjadi gejala seperti piting, area permukaan coklat menjadi cekung, ya. Kemudian terjadi perubahan warna pada daging menjadi lebih coklat, ya, dan seterusnya. Jadi intinya sayuran buah muda ini adalah harus segera dikonsumsi sampai ke tangan konsumen. Nah, ketika dipanen, beberapa gangguan fisiologis yang menyerang sayuran buah muda diantaranya adalah gangguan fisiologis akibat pelukaan, akibat penyimpanan yang tidak di suhu dingin yang ideal sehingga terjadi freezing injury. Kemudian juga terjadinya luka akibat suhu dingin, ya. Kemudian terjadi juga di lapangan terjadi solar injury, kerusakan oleh karena suhu yang berlebihan. Kemudian blossom end rot, ya, busuk ujung pada buah terung. Ini biasanya berasosiasi dengan kurangnya kandungan kalsium dalam tanah. Kemudian juga bisa terjadi seorang buah itu mulai menguning, ya, yang semula warna hijau mulai menguning. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan meningkatnya kandungan etilen. Ini ada beberapa gangguan fisiologis seorang buah muda yang secara umum akan merugikan petani dan konsumen juga tidak menyukai buah muda yang ada gangguan fisiologisnya. Nah, penyakit umum pada sarang buah muda ini diantaranya adalah penyakit busuk, fusarium, busuk kapang, busuk rijopus, busuk air lunak. Nah, sarang buah muda ini mempunyai lapisan kutikula yang tipis, ya, lapisan kutikula yang tipis sehingga dia harus dihindari dari luka mekanik, sehingga banyak dilakukan pemanenan sarang buah muda dengan manual dengan tangan, ya, untuk menghindari luka fisik akibat lapisan kutikula yang tipisnya itu. Apabila lapisan kutikula ini menjadi terluka, nah dia akan menjadi entry, titik masuk dari aneka macam penyakit pasca panen pada sayuran buah muda ini. Nah, tabel 6 ini adalah generalisasi penanganan pasca panen sayuran buah muda. Jadi secara umum hampir sama dengan penanganan pasca panen sayuran buah tua sebelumnya, yaitu dimulai dari panen dan sebagian besar dilakukan dengan manual tangan. Seperti dijelaskan sebelumnya untuk menghindari luka fisik. Kemudian pada kasus jagung, ya, itu bisa juga dipanen secara mekanis, ya, apabila jagung manis itu ditanam dalam skala luas. Kemudian sayuran yang dipanen di lapang itu biasanya tidak dicuci, tapi dilap dengan kain lembab atau disemprot sprayer. Kemudian tahapan kedua adalah pengapakan. Kita menyusun buah tersebut pada baki-baki pada trailer untuk ditransfer ke tempat penyimpanan sementara. Kemudian diangkut pemanenan sayuran tersebut, kemudian dibongkar, dicuci ketika masuk ke dalam bangsal pencucian, bangsal penyimpanan, dilakukan sortasi untuk menseleksi mana sayuran buah muda yang sehat dan yang cacat. Dan pada kasus buah mentimun atau paprika dilakukan waxing atau pelilinan. Kemudian juga di packing apabila hendak untuk tujuan masuk ke supermarket yang besar atau tujuan ekspor. Nah, di dalam perjalanan atau dalam penyimpanan ketika sampai di tempat tujuan bisa diadakan cooling, ya, pendinginan supaya dia lebih awet, tetapi sekali lagi dihindari terjadinya luka dingin. Dan juga harus diingat bahwa sayuran buah ini harus cepat sampai ke tangan konsumen, sehingga metode cooling itu hanya diterapkan pada metode atau diterapkan pada negara maju atau pada skala industri yang akan lebih menguntungkan. Metode cooling pada sayuran buah muda ini bisa diterapkan hydrocooling, pendinginan udara, dan juga pendinginan dengan es. Baru kemudian bisa diangkut sampai ke tujuan di konsumen. Baik. Nah, itulah pengantar singkat dari penanganan pasca panen sayuran buah muda. Selamat belajar.